Pemirsa, jembatan Ngeladak Perak penghubung antara Lumajang Malang via Pronojiwo yang putus akibat diterjang banjir lahar juga membuat warga Pronojiwo mengeluh karena berdampak pada terhambatnya usaha mereka. Keluhan warga sangat beralasan mengingat jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses terdekat untuk ke pasar Lumajang dan memutar roda perekonomian warga. Putusnya jembatan Ngeladak Perak akibat banjir lahar saat Gunung Semeru erupsi Sabtu pekan lalu berdampak pada usaha warga. Mereka terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli solar maupun sewa kendaraan ketika hendak menjual dagangan dari Pronojiwo menuju pasar Lumajang. Sebelum jembatan putus, biaya kendaraan hanya berkisar Rp600.000. Kini setelah jembatan Ngeladak Perak putus, biayanya membengkak menjadi Rp1.800.000. Akibat kondisi tersebut, tak jarang sejumlah pedagang mengaku bahkan tidak mendapat keuntungan dalam bisnisnya. Kalau ekonomi langsung total, dari segi kan penjualnya ke Lumajang semua, kayu, padi, singkong. Biasanya hanya ongkosnya 650 ke Lumajang, kalau ke sana kurang lebih 18, 1.800.000. Hal senada juga diungkapkan Megawati, pedagang kelontong di Jalan Raya Pronojiwo ini, yang juga mengaku kebingungan dengan jembatan Ngeladak Perak putus. Pasalnya dirinya harus berbelanja dagangan ke pasar Pronojiwo yang harganya lebih mahal. Setelah jembatan ini putus, ya bingung. kerepotan juga bingung untuk masalah gulakan, juga ya semua untuk warga sini kan juga membutuhkan jembatan itu. Sangat membutuhkan ya. Sangat membutuhkan. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan atau membuka akses jalan baru agar setiap perjalanan warga dapat terakomodasi dengan baik dan roda perekonomian kembali stabil pasca bencana alam ini. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yoyok Agusta, A-News melaporkan. Pemirsa, para relawan membantu memindahkan pakaian layak pakai yang menggunung. Pakaian-pakaian tersebut disalurkan ke posko lainnya. Bantuan pakaian layak pakai bagi warga terdampak erupsi Semeru di posko lapangan Penanggal dipindahkan ke truk besar. Relawan bahu-membahu melemparkan pakaian-pakaian bantuan ke posko lain untuk pengungsi yang membutuhkan. Pemindahan dilakukan karena penumpuknya bantuan pakaian hingga sulit ditampung di posko lapangan Penanggal. Nantinya bantuan pakaian akan didistribusikan ke sejumlah posko lainnya agar merata. Pemirsa, seorang yang diduga pelaku pencerahan di kawasan bencana erupsi Gunung Semeru ditangkap petugas. Mengantisipasi kejadian pencerahan terulang, petugas menjaga ketat akses keluar masuk kawasan erupsi Semeru. Dalam rekaman video warga, aparat TNI membawa seseorang yang diduga pelaku penjarahan di kawasan bencana erupsi Semeru di Dusun Kamar Kajang, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Aparat mengamankan pelaku agar tidak menjadi korban amukan massa. Sebelumnya, pelaku terlihat mondar-mandir di kawasan rumah warga korban erupsi Semeru yang kosong ditinggal pemiliknya mengungsi. Video penangkapan pelaku yang diketahui bernama Wandi, warga Dusun Jarit, Candipuro, Lumajang ini diunggah ke salah satu akun Instagram dan viral. Namun meski viral di media sosial, aparat kepolisian belum menerima laporan resmi terkait dugaan penjarahan yang terjadi. Untuk sementara ini laporan resmi belum kami terima dari warga yang merasa hilang tersebut. Namun sudah kami cek di lapangan dan kami melakukan upaya-upaya antisipasi. Untuk mengantisipasi kejadian penjarahan terulang, petugas menjaga ketat akses keluar masuk kawasan erupsi Semeru. Mereka yang tidak berkepentingan dan tidak bisa menunjukkan identitas jelas dilarang masuk ke kawasan erupsi Gunung Semeru. Kawasan ini diupayakan steril dan hanya boleh didatangi oleh tim SAR yang melakukan evakuasi korban bencana erupsi Gunung Semeru. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah libur selama sepekan akibat erupsi Gunung Semeru, ratusan anak-anak korban erupsi hari ini kembali belajar di tenda darurat di Lumajang, Jawa Timur. Anak-anak pun menyambut antusias proses belajar mengajar dan datang 1 jam lebih awal. Anak-anak korban erupsi Gunung Semeru ini antusias mendatangi tenda darurat yang dijadikan ruang kelas pembelajaran tatap muka di Dusun Gumukmas, Desa Supit Urang, Pronojiwo, Lumajang. Proses belajar mengajar sendiri hanya berlangsung selama 1 jam.
Para siswa mengaku senang bisa sekolah lagi dan bertemu dengan teman. Lokasi ini merupakan satu dari 4 titik sekolah darurat yang didirikan oleh Layanan Dukungan Psikososial Tagana, Jawa Timur. Lokasi lainnya adalah di Desa Supit Urang dan 2 titik di Desa Oro-Oro Ombo. Proses pembelajaran sendiri menggunakan metode kombinasi, yakni penggabungan trauma healing dan pemberian materi sekolah. Haikal, perasaannya gimana bisa sekolah lagi? Alhamdulillah. Seneng nggak? Senang. Haikal kelas berapa? 6. Kemarin saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman relawan dari Tagana terkait dengan proses pembelajaran anak-anak. Nah, untuk itu kami bersama K3S Kecamatan Projiwo mengupayakan agar anak-anak ini tetap mendapatkan satu pendidikan. Rencananya, proses belajar mengajar bagi anak-anak korban gunung erupsi ini akan terus dilakukan seiring semakin normalnya aktivitas vulkanik Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya membantu memindahkan dan menyalurkan pakaian, relawan di Gunung Semeru juga membantu segala hal terkait tanggap bencana. Lalu seperti apa cerita para relawan bencana guguran awan panas Gunung Semeru? Kita sudah terhubung dengan satu dari sekian banyak relawan, Mas Lahar Bara. Selamat sore, Mas Lahar. Selamat sore, Mbak. Baik, Mas Lahar, boleh diceritakan seperti apa aksi kemanusiaan kemarin di Gunung Semeru? Oh iya. Jadi kemarin tuh kita kan dapat berita kalau ada erupsi ya di Gunung Semeru. Kebetulan waktu itu saya sedang di Jombang, terus dikontak teman-teman yang di sana. Langsung hari kedua itu saya langsung meluncur ke sana, Mbak, untuk membantu proses evakuasi. Hari kedua Mas Lahar sudah menuju ke sana. Boleh diceritakan seperti apa situasinya, Mas Lahar? Ya, pertama masuk sana kebingungan ya karena datanya terkait berapa jumlah korban, area mana saja yang akan kita cari, itu masih minim sekali waktu itu. Jadi kita hanya mengandalkan, lebih banyak mengandalkan informasi dari warga tentang titik-titik keberadaan kemungkinan adanya korban jiwa gitu, Mbak. Lalu apa saja yang Mas Lahar lakukan untuk bisa membantu metode tanggap darurat kemarin, Mas? Saya fokus di evakuasi, Mbak ya. Jadi fokus mencari korban yang hilang, mencari jenazah-jenazah korban erupsi Semeru. Apa saja, Mas, kendalanya dalam pencarian itu? Kendala terbesar cuaca satu. Terus yang kedua ini waktunya kurang maksimal ya, kurang efektif. Jadi kayaknya memang sedikit kurang koordinasi antara PVMBG dan Basarnas. Mungkin kurang koordinasi. Jadi terkadang kita baru kerja sampai jam 10 gitu, kita udah ditarik mundur karena alasan mungkin aktivitas yang naik atau seperti apa. Itu aja kendalanya. Baik, setelah guguran awan panas ini terjadi begitu, informasinya banyak guguran awan panas susulan yang turun di sana begitu, Mas Lahar. Seperti apa Mas Lahar sebagai relawan untuk bisa juga menyelamatkan atau menolong orang-orang di sana, tapi juga menyelamatkan diri sendiri? Iya, sebenarnya kalau kita bekerja sesuai dengan ini ya, rekomendasi dari PVMBG sebenarnya kan aman, Mbak. Rekomendasi dari PVMBG itu kan mengatakan bahwa radius aman itu di luar 5 km. Sedangkan wilayah kita melakukan pencarian itu kan di radius 7 km. Jadi seharusnya aman gitu loh. Tapi ya mungkin karena untuk alasan keselamatan teman-teman juga, jadi kadang hanya terjadi guguran kecil aja kami sudah ditarik untuk kembali ke posko. Jadi itu memperlambat juga proses evakuasi kami. Baik, Mas Lahar sebagai seorang relawan, apa sih yang dipersiapkan untuk bisa menolong ke lokasi kejadian, Mas? Apakah harus izin terlebih dahulu atau seperti apa? Oh iya, harus itu. Jadi kita harus pertama masuk jelas kita harus menyampaikan, melaporkan dari mana kita,
terus apa kemampuan kita, kita harus berkoordinasi dengan Basarnas. Setelah itu kan mereka yang memberikan kita plotting, kita akan diarahkan kemana, terus harus melakukan apa, semua itu udah diatur sama Basarnas. Apa sih Mas perbedaannya untuk bisa menjadi relawan di bencana tertentu begitu, atau mungkin pas waktu banjir atau mungkin gunung meletus seperti ini? Oh, tentu beda ya Mbak ya. Misal banjir atau tanah longsor itu kan ibaratnya kita tinggal mengutin gitu kan. Bencananya sudah terjadi dan tinggal ngambil. Kalau di gunung api itu kan kita tidak tahu kapan gunung itu akan kembali meletus. Jadi memang dibutuhkan pengalaman juga. Jadi ada tantangan tersendiri ya Mas Lahar ya untuk bisa ada survive tantangan di gunung tersendiri. Kenapa Mas Lahar ini concern ke gunung berapi? Karena kebetulan saya tinggal di kawasan gunung berapi ya Mbak. Saya kan tinggal di Merapi, jadi rasanya tergerak aja ketika ada gunung yang meletus itu ingin segera membantu gitu. Apa sih Mas yang harus diwaspadai ketika kita ini tinggal di daerah sekitar gunung yang masih aktif begitu? Sebenarnya kalau mungkin saya bandingkan ya, kalau saya bandingkan antara Merapi dan Semeru itu jauh Mbak. Untuk kesiapsiagaan warganya itu sangat jauh. Jadi kalau di Merapi itu masing-masing warga itu udah tahu mereka harus berbuat apa ketika terjadi erupsi, itu sudah tahu. Sedangkan di Semeru kemarin saya lihat banyak sekali masyarakat yang belum tahu ya tentang bahaya gunung api. Terbukti masih banyak sekali masyarakat yang merekam ketika awan panas datang. Padahal awan panas itu kan kecepatannya sangat tinggi. Artinya mereka tidak punya waktu untuk berlari jika malah waktu itu digunakan untuk merekam gitu. Baik, Mas Lahar, dari pantauan Anda dan juga bisa membandingkan antara Gunung Merapi dan juga Semeru, apa yang harus dilakukan ini khususnya dari pemerintah daerah setempat di Gunung Semeru agar nanti ke depannya mitigasinya lebih siap lagi? Iya, untuk mitigasi menurut saya memang masih sangat kurang ya. Saya juga ngobrol dengan beberapa warga, mereka itu di sana kan juga nggak ada early warning system. Adapun mereka tidak tahu gitu, ketika sirine bunyi itu mereka harus ngapain gitu, mereka nggak tahu. Jadi saya rasa udah cukup lah. Dulu kita pernah kedodoran Krakatau. Krakatau itu juga hampir tidak ada peringatan kan, 2018 itu. Sekarang Semeru, mungkin saatnya pemerintah juga berbenah, terus dari pihak terkait dari PVMBG juga berbenah bagaimana menerapkan early warning system itu bukan sekedar alat, tapi diajarkan kepada masyarakat, oh ini loh ketika ada sinyal ini kalian harus seperti ini gitu. Jadi pentingnya simulasi juga diperlukan ya Mas ya? Iya, sangat penting. Jadi mereka itu seperti nggak tahu apa-apa. Mereka malah pada turun ke bantaran sungai ketika ada aliran itu, mereka melihat, mereka merekam. Itu kan membuktikan betapa tidak tahunya mereka akan bahayanya. Sebagai edukasi ini Mas Lahar, seharusnya seperti apa langkah yang betul gitu untuk ketika ada kegiatan dari Gunung Merapi yang ada di sekitaran kawasan warga, apa yang harus dilakukan oleh warga ini? Ya warga harus ini ya, dengan pemerintah harus banyak-banyak melakukan simulasi bencana, terus pemerintah juga harus proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya gunung api. Jadi gunung itu kan asal kita tahu ilmunya, kita tahu bahayanya kan bisa diminimalisir bahayanya. Kalau lebih detailnya lagi Mas, tahapannya seperti apa ketika ada aktivitas dari Gunung Merapi? Gunung berapi maksud saya. Yang jelas ini ya, kita kan sebenarnya tahu kan dari bahasa-bahasa alamnya itu kan ada itu, misal terjadi gempa, tapi gempa lokal, terus suara gemuruh. Terus kemudian kemarin saya juga bercerita dengan beberapa warga, katanya hewan-hewan pada lari turun, monyet-monyet pada turun. Nah itu sebenarnya udah tanda-tanda alam. Iya, tanda-tanda alam di mana itu saatnya kita lari gitu.
Dan itu yang tidak dimiliki atau edukasi yang belum dimiliki oleh warga di Semeru begitu ya, Mas? Iya, belum semua, belum semua. Dan juga kemarin saya lihat tambang juga sampai radius 3,5 kilo, 4 kilo itu masih ada tambang. Jadi mungkin perlu ke depan perlu perbaikan lagi untuk mitigasinya. Baik. Sebagai relawan yang kurang lebih seminggu ya Mas berada di sekitaran Gunung Semeru, pasti ngobrol ya dengan para warga setempat di sana. Sebenarnya apa sih yang diperlukan oleh para warga yang terdampak dari aktivitas Gunung Semeru ini? Iya, jadi saya fokus ke pencarian, Mbak. Jadi saya lebih mencari saksi-saksi mata, misal penambang yang selamat atau keluarga yang selamat, itu kan lebih saya cari informasinya. Kapan terakhir bertemu dengan keluarganya atau terakhir di mana mereka melihat keluarganya itu. Jadi saya lebih ke sana, lebih mencari informasi tentang keberadaan korban yang dicari, Mbak. Baik, yang kita tahu Mas Lahar, kita ini apalagi masyarakat yang berada di Jawa ya, berada di Ring of Fire begitu. Sebenarnya tidak hanya warga di kawasan Semeru saja, tapi seluruh warga atau masyarakat di Jawa harus berhati-hati begitu. Adakah pesan dari Mas Lahar? Ya, kalau pesan saya terutama untuk warga yang tinggal di kawasan Gunung Berapi, coba lebih sedikit saja bersahabat dengan alam, bersahabat dengan gunung itu. Kita coba pelajari bahasa alam itu seperti apa agar kita bisa terhindar dari mara bahaya gitu. Baik, jadi kunci adalah bersahabat dengan alam ya Mas Lahar ya, untuk bisa lebih peka melihat atau mendengar paling tidak tanda-tanda dari sekitar. Padahal yang disebutkan tadi Mas Lahar sudah ada tanda-tanda yang bisa dilihat atau didengar dari kegiatan atau aktivitas yang ada di sekitaran gunung. Mas Lahar, terima kasih banyak. Sukses untuk aksi-aksinya. Semoga lancar aksi-aksi kemanusiaan yang Mas Lahar lakukan. Salam sehat selalu Mas Lahar. Selamat sore. Selamat sore. Baik, pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.